Orang mengaku dia bisa ngangkat semen 2 sak. Bagaimana cara buktikannya? Ayo angkat semennya. Jangan ngaku-ngaku saja bisa ngangkat 100 kg. Jangan ngaku-ngaku saja bisa ngangkat 100 kg. Betul. Kalau orang pakai kalung, kalungnya bude 500 gram. Ditanya kalung apa? Emas. Orang nggak percaya, masa iya dia punya kalung emas 500 gram. Ini kalau nggak percaya ada suratnya. Surat bisa dibikin. Sini kalungnya saya masukin laboratorium. Pas dimasukin laboratorium ternyata tembaga pengobati. Marah kan dia. Katanya ini warisan daripada kakek saya. Kakek saya ini ngomong ini emas. Kakeknya sudah mati. Pas dia mau jual di toko emas, diperiksa sama tukang emas, ternyata bukan emas, tembaga. Nggak mau tukang emas bayarin, marah dia, ngamuk di situ, hajar tukang emas. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah emas, berarti Anda mengatakan kakek kami berdusta. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah emas, berarti Anda menghancurkan kredibilitas, adalah kehormatan kakek kami yang mengatakan ini emas. Pokoknya Anda wajib untuk percaya ini emas dan bayarin seharga emas 500 gram. Gimana ini? Kira-kira tukang emas kalau ngadepin orang begitu bagaimana? Mumet. Paling begini. Tanah wae. Silahkan jual kepada yang lain. Yang lain. Negara lain kan nah. Yang mau husnuzon, enggak mau meriksa, ini suratnya. Kan suratnya pasti ada merek toko emas. Toko emas tahun 45 di Kebumen, namanya toko emas Saputra Rimba. Dicari di Kebumen, di pasar Kebumen. Bener gak zaman dulu tahun 45 ada toko emas Saputra Rimba? Ternyata pas diteliti berdasarkan manuskrip kuno, foto-foto zaman Belanda, di Kebumen nggak pernah ada toko emas namanya toko emas Saputra Rimba. Wah, katanya ngomongnya ini toko emas Saputra Rimba, nama toko emasnya ini pemiliknya Tongceng. Kata orang-orang yang di situ terus menerus sejak 45, di sini toko emas semuanya masih keluarga. Nggak ada yang namanya Tongceng, nggak ada toko yang namanya Saputra Rimba. Kalau Saputra Rimba itu Tarsan katanya. Itu yang mau neliti. Terus tapi walaupun ini bohong, apa namanya nih, suratnya siapa tahu isinya benar, siapa tahu ini cuma suratnya aja bohong-bohongan, siapa tahu nih kalau emas benar. Akhirnya dimasukin ke laboratorium emas, periksa tukang emas yang punya. Gampang sekali tukang emas itu untuk mengetahui itu emas asli atau palsu. Setelah diperiksa palsu, udah suratnya palsu, ternyata emasnya juga palsu. Ngeyel. Lalu kita suruh bayarin seharga emas yang 1 gramnya sekarang 1.200.000. Sorry ya. Kali 500 hampir 1 miliar itu 600 jutaan. Silakan yang mau beli
dengan harga itu walaupun sudah diperiksa emasnya palsu, silahkan. Ada yang udah saya nggak perlu surat, saya nggak perlu laboratorium, saya pakai ilmu husnudzon. Ini madhabnya ketum saya. Boleh, Kita ngebenu. Mantu nih Bang. silahkan ambil itu emasnya, bayarin 600 juta, tapi tolong jangan sampai dijual ke yang lain lagi, karena kalau menjual ke yang lain ini hukumnya bisa nipu, apalagi kalau dia sudah memeriksa, tapi masa sih bohong katanya. Walaupun udah diperiksa ini emas palsu, bisa jadi emas zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Bisa jadi mesinnya yang salah, disalahin mesinnya. Tapi mesin ini waktu ngejajal yang lain bener. Ngejajal emasnya Neng Siti bener, ini emas asli. Ngejajal Pok Mina bener, ini emas asli. Ngejajal kalungnya Mbak Yu bener, ini emas asli. Hanya ini doang yang dijajal katanya emas, tapi ternyata tembaga. Silahkan saja yang mau mengakui bahwa emas itu yang palsu itu sebagai emas yang asli. Husnudzon, ambil, bayarin, taruh di lemari. Jangan sampai kapanpun untuk dijual ke yang lain lagi. Jadi kita ternyata tidak tahu saya ini kalau sama Ki Idris, Masya Allah. Itu ceritanya begitu, tapi itu sudah lewat. Tenang Pak Kapolres, udah selesai ya Wahid, gimana suruh ngomong lagi kan? Ini sudah selesai, udah tinggal yang mau husnudzon monggo, yang mau berdasarkan tadi itu tukang nasi yang memeriksa di pasar Kebumen yang sudah tidak ada toko Saputra Rimba tuh, dan sudah dimasukkan ke laboratorium ternyata ini bukan emas, ya monggo. Yang nggak habis pikir ini yang punya emasnya tukang emas disepak-sepak tadi. Ini yang terjadi bapak-bapak. Nanti kita kembangkan itu di forum tanya jawab dengan mantan ketua PCM Kebumen. Yang jelas malam ini kita mudah-mudahan dapat barokah, berada di tengah-tengah keluarga besar Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, di bawah bimbingan Mursyiduna Syekh Wahid Mahfud, yang pada malam hari ini menghauli ayahanda beliau Syekh Mahfud bin Hasbullah. Mudah-mudahan Syekh Mahfud bin Hasbullah Allah tambah derajatnya, Allah tinggikan, Allah tempatkan di dalam kasih sayangnya, dan seluruh para murid-muridnya dan penerusnya Allah berikan istiqamah ala tariqatil bayda, ala syari'atil gharra. Jangan sejengkal pun bergeser minas syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadqa. Wa an ini mukhaffafatun minas saqilah, ay wa annahu, dan sesungguhnya. Wasmu inna dhamirus sya'ni, wa an, dan sesungguhnya lawistaqamu, kalau mereka istiqamah ala tariqah, di dalam tariqah ini,
la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan beri minuman air yang banyak. Kata Syekh Nawawi Danar Al-Bantani, la asqainahum ma'an ghadaqa ini ay la wassa'nahum rizqa, kami akan luaskan rizkinya. Makanya kalau orang bertarekoh jarang gak punya duit ya ini. Kaya raya banyak orang bertarekoh, jangan sembarangan, itu sudah janji Allah. Wa allam istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Tapi ada terusnya ayatnya, linaftinahum, agar kami mencoba mereka. Kalau sudah kaya, apakah mereka mau peduli pada anak yatim? Kalau sudah kaya, apakah peduli pada janda-janda tua? Kalau sudah kaya, apakah mau peduli kepada orang-orang mustad'afin? Itu ada linaftinahum. Kata saya, nggak usah sih ada linaftinahum ini. Di dalam Al-Qur'annya ada. La asqainahum ma'an ghadaqa. Kok harusnya begitu aja ya Allah? Tapi linaftinahum, agar kami mencoba ahli-ahli thariqah itu, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang istiqamah di dalam thariqah. Thariqah ini syariatul Islam, kemudian bercabang menjadi thariqah menuju Allah dengan zikir biqauli la ilaha illallah wa biqauli lafzil jalalah Allah Allah. Ini ada orang yang sudah berthariqah tapi tidak istiqomah. Contohnya apa? Udah ijazah, udah talqin, nggak mau khalwat, nggak pernah suluk. Jangankan suluk yang 40 hari, yang 10 hari udah 10 tahun nih jajah tarakat sama Yai Wahid, belum pernah suluk 10 hari. Piye kira-kira? Ini 10 hari itu kan Yai katanya 1 hari aja 24 jam, 1 jam itu 60 menit, lama ya itu. Melihat istri aja, waduh gimana nggak boleh sama istri ya, kecuali istri kita mau suluk bersama, itu pun nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi kalau istrinya nggak mau suluk, kita nggak boleh bawa-bawa istri. Itu dalam suluk begitu. Nabi Muhammad SAW bawa istri 10 hari, bukan suluk, intikaf dulu mah. Dari sinilah suluk itu kemudian diambil oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, kemudian sampai kepada Syekh Sulaiman Zuhri, kemudian kepada Syekh Hasbullah, kepada Syekh Abdurrahman, Syekh Hasbullah, Syekh Mahfud, dan sekarang kepada Syekh Wahid Mahfud. Pak Bupati udah talqin belum? Talqin, nanti minta cuti untuk suluk. Dipanggil sama DPR kan, kemana Bupati nggak datang? Lagi suluk. Di mana? Di Al-Huda katanya. Masya Allah. Kata DPR, ayo kita bareng-bareng suluk semua. Masya Allah. Mana ini menteri? Di Pansus sudah datang, lagi suluk. Mantap kan itu, luar biasa. Ini kalau semua se-Indonesia, pejabatnya, presidennya, menterinya, kemudian apa ke bawah, gubernur, sekda, kemudian bupati, sekda, camat, sekcam, lurah, suluk semua, insya Allah nggak bakal ada korupsi. Masa iya udah suluk korupsi juga.
Insya Allah itu luar biasa kalau mau suluk. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. 1 tahun kata DPR RI kita bikin 10 hari libur nasional untuk seluruh bangsa Indonesia, suluk thariqah Naqsabandiyah. Masya Allah. Ini malaikat pada ngantuk malaikat. Kenapa? Gak ada kerjaan. Gak ada yang korupsi 10 hari ini katanya. Semua pada megang tasbih, tidak boleh bergerak kecuali apa ini penuduh musabbihah, itu pun pakai tasbih. Lidahnya dilipat ke atas, matanya terpejam, yang ada hanya Allah. Masya Allah, indah banget ini kalau begini ya Rafiq. Indonesia berthariqah, Masya Allah. Jangan bersolawatan aja. Sekarang solawat udah, waduh, lihatnya udah, Masya Allah ya. Katanya cinta kepada Nabi, betul. Salah satu ciri orang bercinta atau mencintai Rasul adalah bersolawat. Tapi dengan metode salawat zaman sekarang, Masya Allah, ngelus dada para kiai-kiai. Ini sudah harus ada perhatian khusus. Kebumen bersolawat, Jateng bersolawat. Tapi gaya solawatnya sekarang kayak konser. Acaranya habis maghrib, sebelum maghrib udah pada duduk nggak sholat maghrib. Perempuan-perempuan pada joget-joget gitu. Kalau gerakannya gerakan kayak tani, Allah, gitu aja sih. Ini luar biasa. Ada yang berdiri sampai muter-muter kain, muter-muter baju dan sebagainya. Nah ini harus menjadi perhatian para ulama juga para pejabat. Bagaimana caranya untuk agar mencintai Nabi dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Nabi. Qulu sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad itu cara bersalawat, atau Allahumma salli ala Muhammad, atau dengan siada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Thariqah Naqsabandiyah sallallahu ala Nabi Muhammad. Semua itu ada jalurnya, ada sanadnya bagaimana kita membaca salawat. Bagaimana kita berzikir kepada Allah. Ada jalan Sayyidina Ali, ada jalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada al-jam'u bainahuma. Dari zaman dulu orang-orang yang berthariqah itu jarang ngomong thariqah. Ini Yai Wahid ini agak marah sama saya ngomong-ngomong thariqah segala. Karena biasanya orang-orang yang ahli thariqah asli jarang ngomong thariqah kalau lagi ceramah. Ini saya ngomong begini karena yang dihaul adalah ahli thariqah yang masih hidup. Biarin aja, ini yang udah wafat aja, kalau beliau mah sudah selamat kan. Kenapa yang ahli thariqah asli jarang ngomong thariqah? Karena memang thariqah itu seperti nasab, gak usah diaku-aku. Saya turunan Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum. Orang baru kenal aja, baru kenalan. Saya turunan Sunan Gunung Jati. Kalau lu turunan Sunan Gunung Jati, lu mau apa? Apa langsung jadi bupati? Harus kampanye dulu. Gak bisa, walaupun ngaku turunan Raja Kebumen zaman dulu, gak bisa kalau nggak punya partai. Betul atau tidak? Ini Indonesia nih. Indonesia semua saja Yai bisa jadi bupati. Yai pensiun jadi ketua PCNU, naik jadi bupati. Boleh kalau mau. Apanya?
nanti 2029, sekarang teruskan dulu. Setuju? Kalau yang didoain nama Yai Wahid, ya biasa. Yang cinta aja sama ulama itu yang hidup, insya Allah barokah. Amin. Malu dia mau ngapa-ngapain, saya malu Yai Wahid. Nah nanti kalau misalnya sudah ada para umara yang dekatnya dengan ulama, yang akan diperhatikan pertama kali adalah keulamaan. Apa keulamaan? Ya ulama mah dalam hatinya kalau dia punya santri hanya santri, kadang anaknya diabaikan. Apa itu santri? Ya santri mah kopong. Bagaimana anak-anak yang nggak punya duit masih bisa mondok, itu yang dipikirkan oleh para kiai, para ulama. Saya punya guru kalau doain anaknya cuma sekali tapi santrinya 3 kali doain. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dzurriyyatina wa tulabana. Kenapa? Untuk menghilangkan di hatinya kecenderungan nomor satukan anak daripada muridnya. Jadi walaupun disebut pertama kali karena itu ajaran Nabi wa ala alihi wa sahbihi, tapi dia ingin kepada Allah bersikap adil, maka walaupun disebutnya santri itu ketiga, karena dalam ajaran Islam itu sedekah juga al-aqrab sumal aqrab, tapi dia tidak mau, dia melawan itu. Makanya disebutinnya setelah anak, tapi anak sebutin sekali, murid 3 kali. Jadi menuruti ajaran Rasul, kalau kamu mau sedekah yang lebih dekat kan begitu. Tapi dia saking sayangnya kepada santri, menyebutin santrinya 3 kali. Watulabana. Inilah jiwa-jiwa para ulama pewaris Kanjeng Nabi. Karena pewaris Kanjeng Nabi itu bukan keturunannya, tapi adalah orang yang mengambil ilmu dari Kanjeng Nabi. Siapa? Dia adalah para ulama. Itu kalau keturunan asli. Keturunan asli itu bukan pewaris Nabi, apalagi yang palsu, yang sudah dimasukin ke laboratorium itu. Itulah sebagai pengantar, mudah-mudahan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mursyid kita al-maghfurlah Yai Mahfud bin Hasbullah, Allah tempatkan di tempat yang mulia. Allah terima segala amal baiknya, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya. Kita lanjutkan nanti dalam season tanya jawab. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal islam wa bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdhatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil aqiyah. Ulama al-kiram yang saya hormati dan saya muliakan, Al-Hafaz Romo Kiai Haji Wahid Mahfud beserta zuriyahnya, Al-Hafaz Bapak Bupati Kebumen Haji Arif Sugianto SH MH. Niki agemane anak gambare NU Pak, jenengan malora. Jadi toh mengono Bupati Kebumen paring ini NU temenan. Bayinahnya kelambine anak gambare NU.
nomor loro dua SK pengurus NU Kebumen dan punya SK Bendahara. Lembaga Bantuan Hukum PWNU Jawa Tengah. Asli tek nangaring PBNU nangkana. Mboten palsu. Al-Afos Romo K. Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini sekaligus talaruh ibu-ibu mempurungkan sani. Cinten asmane bu niki bu kiai bu. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lahir 15 Agustus tahun 1976. Kasih nom ya. Insya Allah garwane lebih tunggal. Pendidikannya lebih dari 5 pondok pesantren. Kitab yang ditulis sudah ada 20. Bilughatil Arabiyah, bilughatil Indonesia, wa bilughatil Sunda mungkin. Jawa Aljawi. Tunggal buyut kali Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Beri tunggal buyut. Nah, nek kula kali Pak Prabowo Presiden Rendi niku Seden Rama Seden Biyung. Tadi yang disampaikan oleh Romo Ki Wahid, ngaji malam ini temanya 2. 1 hubbun Nabi, hubbur Rasul, wa dzurriyyati. Dan yang kedua hubbul wadon. Sing mburi kene hubbul wadon. Yang sudah disampaikan oleh beliau Pak Iman tadi, ana sing guyu, ana sing meneng. Kiye sing meneng paham apa urung? Terus sing guyu paham temenan apa urung? Atau muhibbin? Gak usah, gak apa-apa. Jadi intinya begini Pak, Habib di Indonesia yang ada sekarang ini, yang jalurnya Sayyid Alawi, ya jangan pakai Sayyid, yang jalurnya Alawi bin Ubaidillah dalam tanda petik. Alawi bin Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu diduga kuat itu tokoh penting. Ahmad bin Isa putranya cuma 3. Muhammad, Ali, Husain. Tahun 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 Hijriah sampai 8 Hijriah, Ahmad bin Isa anaknya cuma 3. Muhammad, Ali, Husain. Tapi barang tahun ke-9 Hijriah putrane tambah siji sapa Ubaidillah. Karo sapa? Nah, ini yang menurut penelitian Romo Ki Haji Imaduddin Al-Bantani itu sosok fiktif yang sebenarnya tidak ada. Untuk itu saya serahkan singkat mawon iki Pak Iman. Jadi men-men manungkuk ki ngaji temenan dan itu jam loro ora apa-apa. Ki mumpung anak apa jenengane? Narasumber. Yang bertanggung jawab di akhirat. Siap ini akhirat. Atau langsung saja mau yang bertanya? Langsung? Ya, langsung. Ya. Ini modelnya munadzarah ya. Monggo pendapat ini nanti dibantah oleh jenengan asal pakai dalil hujjah. Wa dalilu tawi patokane. Lala dari kain atasnya mengkono-mengkono. Ini nek ora aja langsung. 1. Nomor 2. Sinten malih? Buri.
Apa lu panas sih bener suatu? Apa? Oh bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu, aku tanya dulu. Tanya moderatornya harus mana dengan saya. Satu lagi, fraksi kiri, sebelah utara. Pak Kiai apa ini? Pak Kiai Musangin ini. Oke, persilakan Mas. Nama sebutkan. Jadi kita happy saja ya, nggak usah marah-marah dan nggak usah. Gitu ya. Kita ilmu. Hah? Oh, kita tanya marah-marah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ini Pak Munten, saya perkenalkan, saya nama Syaifullah. Saya termasuk pengurus ranting NU Bisa? dan termasuk muhibin dari Bapak Kiai Imaduddin. Nggak maksudnya rantingnya itu mana? Kemana-mana gitu. Ranting NU Candulan. Candulan. Adi Mulyo. Oh. Iya, oke. Saya termasuk muhibin dari Bapak Kiai Imaduddin Al-Bandani. Dan selalu saya ikut berkomentar dalam misalnya YouTube ataupun ulasan-ulasan dari Bapak Kiai Imaduddin. Setelah saya amati sampai sekarang, ini kayaknya NU ini terbelah, Pak. NU terbelah karena saya lihat termasuk situ kiri, terus lagi sarang, termasuk juga sarang kan Gus Najih itu, termasuk juga dari ketua PBNU saya amati juga diam. Dan ini untuk kedepannya, untuk masalah nasab, ini mohon penjelasannya Bapak Kiai Imad, biar mungkin ini jangan berlarut Pak Kiai, ini mohon nanti penjelasannya bagaimana. Termasuk juga dari kesepuan PBNU, Rais Am, Miftahul Ahyar juga kayaknya masih ngambang gitu, bahkan tidak berpihak kepada kita termasuk. Ini mohon penjelasannya kepada Bapak Kiai Imad untuk permasalahan ini kedepannya bagaimana biar tuntas lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, Bapak siapa? Pak Citra ini dia. Pak. Oh, Pak Kiai Musangin. Mik-miknya Mas. Yang lain siap maju. Enggak dimarahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon apa ya Iman. Walaupun dikatakan bila dijanji belum matur bahasa Jawa Pak Kiai. Wonten iki napa takon napa jujur hati. Kados iki Pak Kiai. Pertama, kula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada Pak Kiai yang selama ini hatiku patuh. Pahami, hati saya berontak. Satu sisi orang mengatakan bahwa habaib itu turunan Nabi. Wong kabeh ngomong termasuk Pak Ida itu. Habaib pokoknya turunan Nabi. Ya, itu satu sisi. Kabeh pokoknya di bawah itu. Pokoknya habaib. Di sisi lain,
hati saya ini apakah iya kalau melihat mendengarkan ceramahnya beliau ini ahli YouTube dan tahu betul karo kata Gusti apa iya ya seorang turun nabi yang saya mau ngendika karo pejabat Jawa Kodok misalnya pernah nanti bangsa di asuh anjing ada bener gitu anjing babi bener gitu ini dalam forum ceramah bahkan kadang-kadang membawa curit begitu. Hati saya bertanya, betulkah itu adalah titisan Rasul bahasa saya? Kode saya berikutnya mendengar lagi yang YouTube bahwa ini loh nenek moyang saya satu malam naik ketemu Allah 70 kali. Nanti Ngeri. pernah ini aku apa isinya seperti itu titisan Nabi. Terus lagi saya mendengarkan ada seorang nenek moyang habaib ini bisa mengusir malaikat mungkar nakir ini. Betul? Kalau kasih tahu di mana boleh? Botan. Doraemon. Nah tadi, Masya Allah. Terus ada lagi yang bisa menjatuhkan air susu dari langit. Benar. Emas dari langit. Bahkan kalau pengen jadi wali muda, ketali bisa jaga, pulang jadi wali. Dan ini. Terus yang sering saya dengar juga, pokoknya apapun bagaimanapun, kalau iman kepada Al-Quran, percaya Quran, kepada Nabi kami tidak lewat habaib ini sesat. Lalu Iya. nanti itu nih. Ya, betul. Inilah dari beberapa saya mendengarkan ceramah-ceramah mereka, akhirnya hati saya kontra. Masya Allah, ternyata ini seorang muda kelahiran tahun 76. Ya. Yo Bapak Kiai Haji Ibaduddin Usman Al-Bantani ini melakukan kajian. Oh, yo pantes. Langsung saya percaya Pak Kiai. Langsung yang percaya. Karena oh ya pantes kalau ini bukan dari Nabi, yo pantes. Tapi kalau cara seperti itu saya tidak percaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi. Curhat ya. Bentar. Ya itu. Bentar. Nanti nama disebutkan tadi nomor 2 Bapak Kim Samin, nomor 3. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya malah kiai ini kita loh. Maaf saja, nama saya Triyono Idris dari Desa Kabian, Kecamatan Miring. Wah, mirip ini, panas. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, minta dijelaskan apa solusinya apabila ada seorang muhibbin habaib yang sudah terlanjur berguru bahkan dengan toriko dengan penuh kesadaran, penuh cinta, tapi akhirnya setelah mendengar pencerahan dari Hadratus Kiai Imaduddin Al-Bantani, akhirnya menyadari bahwa jalan yang ditempuh selama ini salah. Lalu bagaimana yang harus dilakukan? Karena sudah terlanjur berguru kepada seorang guru minal habaib, bahkan sudah diperingat, otomatis dalam hatinya takut nanti ilmunya tidak manfaat, takut kualat, takut kusut, syukur khotimah dan lain sebagainya. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sementara 3 dulu ya, makanya dipun terasakan. Ini termin pertama, ketiga yang satu Bapak Saifullah dari Candi Bulan Adi Mulyo, pengurus ranting NU. Asli ya, ada SK-nya. Ya anak asli ya langsung ada itu. Tentang Langsung ya bulat. solusinya, karena masih banyak NU pondok-pondok, ada yang mungkin dalam tanda petik menurut saya, ada yang masih Terus yang kedua dari Pak Kiai Musangin tadi, jadi antara perbuatan dan pengakuan tidak simetris, tidak koheren. Terus yang ketiga ini kaitannya dari mana tadi? Mas Triono dari Ambang, Ambang. Oh mirip. Muhammad ya, santri yang sudah banyak ngaji dan banyak berekor kepada Habib. Ini solusinya bagaimana? Moga ya. Kita dalam berdakwah, di dalam menyampaikan kebenaran, itu jangan ingin cepat-cepat selesai. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan senantiasa saling menasihati, saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nabi Muhammad itu 23 tahun yang punya Jibril 23 tahun. Oh ya, aman. Saya punyanya cuma PWI, ngopi melulu. Yang punyanya malaikat yang nggak ngopi nggak tidur 23 tahun itu baru al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini baru 2 tahun, masih 21 tahun lagi. Kalau kita melihat perjuangan siapa yang pertama pecah? Keluarga Nabi dulu. Abu Lahab dengan Hamzah. Hamzah masuk Islam, Abu Lahab tidak masuk Islam. Ada yang tengah-tengah, Abu Thalib. Mirip sekarang juga. Ada yang langsung gagah perkasa kayak Hamzah, Muhammad benar. Betul? Ada yang kayak Abu Lahab, salah. Sesat itu Muhammad, Khawarij. Ada yang Abu Thalib ke sana. Guys, ulah jangan mau nyakitin hadapin saya. Kan ada yang begitu. Kan ada orang tua kita ngomong itu. Yang pendukungnya Kiai Imad jangan mencaci Habib, caci saya. Pendukung Habib jangan caci Kiai Imad, caci saya. Pendukung Imad jangan caci Habib, caci saya. Itu Abu Thalib itu. Abu Thalib. Kenapa? Ya karena kebenaran apabila diberikan pasti akan membawa sebuah konsekuensi. Hati manusia itu diciptakan oleh Allah unik. Hati manusia diciptakan oleh Allah unik. Setiap kita nih hadir
hanya satu maknanya seluruhnya ke saya, tapi cara memahami saya beda-beda. Ada yang apa sih maksudnya udang-udang putih atasnya merah, ini PDI kali orang. Ada lagi yang mikir di hatinya, katanya lagi ngomongin nasabnya orang Yaman tapi pakaiannya kayak orang Yaman. Ada lagi ibu-ibu sebelah sana, kira-kira dia ini mau kawin lagi enggak ya? Saya masih punya anak perempuan lagi tahfiz gitu. Itu Kiai. Macam-macam. Hati itu cara memahami, cara dalam merespon itu berbeda-beda. Jadi itu saja. Saya kan hanya meneliti nasab Pak MWC, Pak Ranting. Tidak bisa menebak apa yang akan terjadi, solusinya seperti apa. Saya juga nggak paham solusinya apa. Saya nggak paham solusinya. Yang saya tahu, Habaib bukan cucu Nabi. Berdasarkan penelitian saya, berdasarkan dalil-dalil yang jelas, orang yang namanya Ubaid, yang katanya leluhurnya para habaib, yang katanya wafat 383, katanya punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Ini cucu Nabi asli nih. Dia tertulis namanya dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ada semua tuh kitab-kitab nasab dukcapilnya itu. Di setiap masa ada ditulis Ahmad bin Isa, anaknya Muhammad An-Naqib, anaknya Ali Al-Uraidi, anaknya Jafar Shadiq, anaknya Muhammad Al-Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad. Semuanya ditulis. Sahih. Ahmad bin Isa ini adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wafatnya ini 345 Ahmad bin Isa, yang di kitab-kitab itu ada dicatat anaknya cuma 3. Satu namanya Muhammad, kedua namanya Ali, ketiga namanya Husain. Jadi namanya 3. Dari mulai abad di mana dia hidup, kemudian kitab-kitab banyak dicatat, ditulis, semuanya ngomongnya begitu. Tidak ada yang mengatakan punya anak namanya Ubaid. Baru di abad 9 ada kiai namanya Ali As-Sakron. Dia nulis kitab bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawila, punya ayah namanya Ali Sahibud Darah, punya ayah namanya Ali Al-Ghanjur, punya ayah namanya Fakih Muqaddam, punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Muhammad Sahib Mirbat, punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Ali bin Muhammad, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ubaid, punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Katanya itu di kitabnya dia tuh. Itu mulainya pengakuan abad ke-9 Hijriyah. Dari mulai situlah kemudian kitab-kitab yang lain, karena dia kiai punya muridnya nyatet. Termasuk Ibnu Hajar, dia punya guru sepupunya Ali Al-Sakron ini, namanya Al-Idrus. Nah, akhirnya sampai sekarang dalam kitab itu, kata Ustadz Hanif Alatas itu, sudah 180 kitab yang menulis bahwa Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Kenapa? Ya dari mulai abad 9 itu. Sebelumnya enggak ada. Dia tidak tahu kalau sebelumnya orang Irak
orang Iran sudah bikin kitab. Orang namanya Ahmad bin Isa ini aslinya orang Madinah. Dia cucu Nabi itu banyaknya dari kota Madinah. Nanti baru cucunya ada yang pindah, tapi nggak ada yang namanya Ubaidillah ini pindah kemana? Pindah ke Qum di Iran. Itu ada nanti cucunya Ahmad bin Isa yang pindah ke Qum di Iran. Makanya kemudian yang orang Qum ini nyatet kakek-kakek mereka, keturunan mereka ke atas. Kakek dia namanya Ahmad bin Isa punya anaknya 3 dicatat. Ini orang yang jauh di sana, Yaman. Pada abad selanjutnya 550 tahun kemudian, karena zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang, ada YouTube, ada internet, dia nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat kitabnya, jadi nggak tahu kalau di sana banyak kitab yang sudah mencatat nama-nama ini. Akhirnya orang Yaman bikin sendiri setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa, bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubay. Ini yang kemudian kita teliti, kan sekarang kitabnya udah lengkap semua tuh di internet. Beli di pasar kebun yang kitabnya apa namanya, kitab-kitab nasab nggak bakal ketemu. Karena apa? Nggak penting bagi santri. Ngapain kita bin begitu, apa untungnya kan? Tapi kalau untuk apa namanya peneliti penting. Makanya saya mah langsung mesen, habis 3 jutaan kitab aslinya. Jadi PDF-nya punya, kitab aslinya pun punya. Kita beli dari luar negeri. Awalnya waktu pertama nulis saya hanya pakai PDF dari internet, banyak semua kitab ada itu. Kita bisa masuk ke apa namanya Leiden lewat internet. Saya pernah ke Leiden di Belanda, ternyata informasi yang ada di apa namanya di perpustakaan Leiden itu bisa diakses di internet. Akhirnya saya hanya mengakses dari internet aja. Kalau bapak-bapak pengen baca surat-surat Utsman bin Yahya kepada Snogronje, lihat aja tuh, masuk ke perpustakaan Universitas Leiden di internet, klik. Yang penting bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa pakai translate. Kemudian cari manuskrip tentang Utsman bin Yahya, keluar semua itu bagaimana surat-suratnya kepada Snogronje. Wahai tuanku yang mulia Snogronje, kalau ketemu dengan gubernur jenderal, tolong sebut nama saya agar saya nanti akan diperhitungkan oleh gubernur jenderal. Begitu ada itu yang seperti itu dalam bahasa Arab. Karena apa? Orang Belandanya namanya Snogronje ini pinter bahasa Arab. Makanya Utsman bin Yahya nulisnya bahasa Arab. Banyak tulisan-tulisan Utsman bin Yahya, termasuk tulisan pada Syekh Nawawi. Itu bisa dilihat di perpustakaan Universitas Leiden. Tidak usah ke Belanda, cukup di perpustakaan Leiden yang ada di internet. Masuk di situ, ada yang destructive, artinya tidak bisa diakses. Kalau kita belum pernah ke sana harus punya kartu. Kalau saya punya kartunya Universitas Leiden itu. Jadi saya karena pernah ke sana, saya daftar di sana sebagai anggota daripada perpustakaan Leiden. Akhirnya saya bisa mengakses seluruh apa yang ada di internet itu. Tapi kalau kita bukan anggota, ada yang ditutup, dikunci, ada yang bisa diakses. Surat Utsman bin Yahya bisa diakses siapa saja. Tapi kalau untuk manuskrip-manuskrip tertentu, banyak yang tidak bisa diakses, kecuali kita jadi anggota perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Begitu. Bayar. Jadi kita daftarnya itu bayar. Itu walaupun adanya di luar universitas, itu nggak bisa diakses dari internet itu, walaupun begitu dekat.
harus anggota. Hebatnya gitu. Makanya kita harus meneliti di sana. PBNU kemarin mengutus juga salah seorang peneliti ke Universitas Leiden. Saya minta juga surat yang lain karena saya tidak bisa mengakses surat yang bukan dari Utsman bin Yahya sekarang. Yang bisa diakses surat Utsman bin Yahya langsung dipoto oleh dari teman yang dari PBNU. Selain Utsman bin Yahya ternyata juga membuat doa untuk Ratu Wilhelmina. Namanya Ismail Al-Atos. Itu bikin surat, bikin doa untuk Ratu Wilhelmina. Sama saja. Nah, tetapi para hadirin kembali ke pertanyaannya. Saya ini sebenarnya karena tadi digocok-gocok di mobil, jadi mobilnya pakai patwal. Coba dari Pasuruan ke sini, di sana pakai patwal, di sini pakai patwal. Nggak bisa istirahat, 140 terus. Ngap gitu. Jadi masih rada puyeng. Karena mobilnya nggak bisa berhenti, mau apa nggak bisa kan, pakai polisi masa kita yang berhenti, polisinya jalan gitu. Ya, kita kembali ke tadi ya, belum selesai. Kemudian bukan hanya tidak ada di dalam kitab nasabah, dalam sejarah pun semua kitab sejarah yang ditulis di abad-abad itu kan banyak itu kitab. Imam Syafi'i itu Pak Kiai itu wafatnya 204 Hijriah. Beliau lahir 150 Hijriah. Kan punya kitab namanya Al-Um, berjilid-jilid. Ibnu Hisham berjilid-jilid kitab sejarah. Itu Ibnu Ishaq aja 80 Hijriah. 80 Hijriah sudah ada kitab sejarah Ibnu Ishaq, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Itu di Saudi, di Mesir, di Irak, di Iran banyak kitab sejarah, termasuk di Yaman. Itu di Yaman ada Musallam al-Haji di abad ke-5 ke-6. Itu tidak ada nama-nama keluarga mereka dicatat itu. Katanya Imam Mujtahid Mutlak. Kalau Mujtahid Mutlak sama dengan Imam Syafi'i, tapi tidak ada beritanya sama sekali di kitab-kitab sejarah. Ada kitab Tabaqat Al-Ulama wal Muluk, As-Suluk fi Tabaqat Ulama wal Muluk. Katanya keluarga mereka sebagai mujtahid mutlak, sebagai imam, sebagai orang-orang ulama besar, sama sekali tidak ada di sana. Jadi ini yang terjadi sebagai pengakuan yang sudah ratusan tahun, tapi ketika diminta bukti materinya sama sekali tidak ada. Itu. Kemudian untuk yang kedua apa itu? Nah, kalau masalah thariqah udah yang jelas saja, thariqah Khalidiyah, Naqsabandiyah. Gurunya yang jelas silsilahnya. Tuh kayak saya tadi sebutin, Kiai Wahib punya guru bapaknya Kiai Mahfud, punya guru Kiai Hasbullah, punya guru Kiai Abdurrahman, punya guru Kiai Syekh Sulaiman Judi atau Syekh Rauf dulu ya, Syekh Abdurrahman ke Syekh Sulaiman Judi. Terus kalau ke Syekh Sulaiman Judi itu sudah banyak jurnal di UIN itu, banyak sekali yang menulis mencatat tentang Syekh Sulaiman Judi, bagaimana silsilahnya sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu sudah jelas. Dari Syekh Sulaiman Judi Jabal Qubais saja ke bawah, jelas apa tidak? Kalau yang Khalidiyah Al-Huda ini jelas. Saya sudah teliti, saya ini peneliti. Jadi kalau misalnya saya mendengar itu sana ada thariqah di Banyumas, thariqahnya baik ya, saya teliti. Sebelum saya siqah. Oh ini pas ini garis sejarahnya. Apalagi ini mah dari ayah ke anak, dari ayah ke anak, dari ayah ke anak.
Ih, mantan aja. Jadi sebenarnya bukan karena dia Balawi kita nggak boleh untuk mengambil ilmu atau tariqah, bukan. Tapi sanadnya nyambung apa kagak? Teliti dulu silsilahnya itu. Bener nggak dia berguru kepadanya? Katanya ngambilnya kembali, ya kok tarekatnya Sadiliyah? Kan aneh itu. Kalau Mbak Ilyas ya sama dengan Mbah Hasbullah, Naqsabandiyah, Khalidiyah. Ini katanya ngambilnya ke Mbak Ilyas, Mbah Malik ya. Tapi kok jadinya Sadiliyah? Ya ini berarti nggak nyambung. Ini bahaya kalau ternyata nyambung, kita bukannya usul ke Allah, ke yang lain. Ke Borobudur nanti. Udah, thariqah yang jelas-jelas saja. Thariqahnya kiai-kiai Nusantara. Ada lagi. Kiai Mustahil mah itu mah bukan pertanyaan, curhat dia mah. Udah yang lain. Baik, benar. Tadi banyak disebut nama Utsman bin Yahya. Manhua, siapa dia itu? Dia adalah mufti pemerintah Belanda yang dibayar setiap bulan oleh pemerintah Belanda. 100 gulden, berapa juta sekarang? Ya, ya 1 miliar katanya. Nah, bedanya dengan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim akan dijadikan mufti tapi nggak ngerasa oleh Belanda. Nah ini supaya berjaya. Oke, wah siapa yang semangat berarti. Oke, ya sebelah kanan utara. Oh ya, depan 1, 3, ya 1, 2, 3 dulu. Oke, nama sebut ya. Asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Ahmad Effendi dari Ayah, dari Kalifoh Ayah Kebumen, santrinya Romo Yelani. Pak Romatul, sebelum pertanyaan, begini Pak Yai Iman, saya yakin di antara ratusan atau ribuan pengunjung pada malam hari ini hanya 1-2 orang yang pernah kemudian ikut menelaah tesis panjenengan. Tetapi saya yakin kebanyakan mereka termasuk saya bersyukur dengan adanya tesis panjenengan. Artinya apa? Penerimaan terhadap tesis panjenengan bukan karena kami paham tesis panjenengan, tetapi tesis panjenengan menjawab keresahan kami selama ini terhadap perilaku-perilaku para baklawi atau habaib ini yang khususnya di Indonesia, khususnya kepada kita para santri dan kaum nahdliyin yang jadi targetnya. Ini perilakunya sudah bahasa istilah Jawanya adalah kebangetan, memaksa untuk kadang-kadang meminta sejumlah nominal uang dan lain-lain. Jadi kami begitu senang dengan adanya tesis panjenengan, walaupun sampai hari ini saya pribadi pun belum pernah membaca tesis panjenengan, tapi saya bersyukur. Tetapi hari-hari ini saya agak tergelitik ketika teman-teman muhibbin mengirimkan video ke saya, potongan-potongan video di situ yang isinya begini. Pernyataan Yai ketika mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillah. Ini saya agak bingung jawabnya. Artinya saya kepingin ikut menjawab, artinya untuk sebagai pembelaan terhadap keyakinan saya terhadap tesis panjenengan, tapi saya sudah bingung. Nah, ini mumpung sekarang Romo Yai ada di sini, bikin nyuwun pangapunten ingkang estu untuk pernyataan panjenengan yang mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillah. Ini nanti dijelaskan sekalian biar gamblang, jelas. Syukur-syukur malah di sini ada muhibbin sehingga bisa langsung mendengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada dijelaskan juga karena di kalangan santri itu mereka memahami bahwa dalam urusan nasab biasanya metodologi yang dipakai adalah suhro wal istifaqah. Nah ini kiai kok tidak memakai
memakai metodologi tersebut itu kira-kira alasan ilmiahnya seperti apa biar hari ini malam ini juga kita bisa mendengar secara langsung. Saya kira demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai Effendi. Ayah, Kecamatan Ayah. Ketua MPCNU Kecamatan Ayah, Simbau Rekso, Pantai Selatan. Nanti gitu silakan. Yang kedua ini tadi Mas, ya, yang hitam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon diperkenalkan, saya nama Pujiono SPB atau Pujiono Pensiunan dari Kabupaten Wonosobo, murid Torekoh dari Bapak Kiai baru 9 bulan. Belum, karena mau berangkat kemarin katanya pada umroh. Iya, alasan. Mohon maaf barangkali saya nanti agak malu atau agak salah, tapi saya sebenarnya sudah siap mau bertanya, tapi tunggu dulu saya. Orang ketarik ya repot. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, mohon maaf Pak Kiai, saya itu kan ketua 2 MBC Wadah Bintang, kemudian ketua 2 PWI RS Wadah Bintang. Saya kadang-kadang di sini tuh mumet karena pengurus-pengurus NU yang lain kadang-kadang mengatakan seperti ini. Yang namanya Habib, kalau di situ tuh alim alamah, tetap saya hormati. Kan gitu ya? Ya, umumnya itu. Ya. Tapi kalau saya melihat dari sejarahnya, pertama Antek Dada, kedua Antek PKI, ketiga tidak ngaku kalau itu palsu. Walaupun alim apa dia pemalsu duit itu apalagi pemalsu nabi, ya tinggal menunggu pembakaran menurut saya. Jadi menurut saya nggak perlu dihormati namanya pemalsu, kecuali dia sudah sujud syukur anak setahun terpaksa ngalah, itu mungkin baru itu mohon maaf aja ya. Terus kemudian yang kedua gini, diwadahi tentang makam-makam palsu bikinan bin Yahya itu sudah dihancurkan, termasuk di Cukrang, Gedongan, Ngalian. Terus kemudian setelah diperhatikan di situ, ada di antaranya adalah anggaran desa ya. Kemudian untuk membuat di tepi sungai, untuk membuat gedung dan sebagainya. Lah, menurut saya itu ada beberapa pelanggaran, melanggar memalsu, melanggar nganggur duit desa dan sebagainya. Bisakah ini dituntut menurut aturan hukum negara? Ya, nanti biar dijelaskan. Ya. Saya kira itu pertanyaan saya, dan semoga benar-benar nanti saya memperoleh penjelasan yang jelas dari Bapak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nomor 3, ya Buat ketua MPCNU Girong, murid dulu katanya tua murid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kepangasan Pulau Buat kakek Girong, santri pun Romo Kiai dan murid Pak Tawang. Ngeten ya. Yang pertama saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada Mas Kiai Iman yang telah membuka aktif terkait dengan masalah matap, sehingga menurut kami santri-santri di Indonesia sekarang lebih giat terkait dengan kajian-kajian itu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat sejarah tadi itu yang disampaikan sejak abad ke-9 Ubaidillah sampai sekarang, termasuk di Indonesia itu termasuk super sukses menurut kami, super sukses terkait dengan itu. Nah ini dari kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu, sebenarnya itu motifnya apa? Kalau saya dulu pada era tahun 90-an,
sempat dia senam jantung. Karena kalau ada tamu aku yang harus ngadep itu tidak jadi gawe itu saya ya. Sempat saya pernah menyampaikan agak belum ikhlas. Ajengan itu mau pun bingung. Ajengan mau pun bisa. Sehingga kami dulu berpikirnya motifnya hanya sekedar ekonomi. Atau mungkin ada motif-motif agen internasional ya terkait dengan suksesnya di Indonesia, khususnya mungkin di negara lain pun tidak. Apakah ada motif terkait politik internasional atau mungkin motif-motif yang lain dengan tadi pemalsuan dan yang lain-lain dan propaganda di Indonesia khususnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kiai Iman ada 3, yang satu Pak Kiai Ahmad Effendi dari soal isbatun nasab dari torik yang surut. Ya, torik dampaknya kalau menurut Iman itu turok. Kalau pakai domah nanti jadi porno. Torik dampaknya turok. Terus surut isbatun nasab. Nah ini tadi ini Pak Effendi. Terus soal wali Oma Irama itu wali Allah min awliyaillah ini wadalilu tapi dalilnya nomor ini banyak yang dipertanyakan. Yang kedua dari ini Wonosobo SPD pensiunan tadi menceritakan tentang bagaimana kalau diadukan secara hukum pemalsuan kuburan pakai anggaran desa otomatis anggaran negara itu ya sudah dibubarkan karena dirusak bukan dirusak ya dirusak ya dibongkar. Yang terakhir dari Mas Fuad ya Fuad itu ada motif-motif internasional nggak kaitannya dengan pemalsuan Mode gelap ya. tentang Bang Haji Roma Irama apakah dia wali atau bukan. Sebelum saya jawab itu, wali itu ciri yang sangat melekat pada wali sesuai dengan Al-Quran adalah adamul khawf wa adamul hazan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah tidak punya rasa takut akan sesuatu yang akan dihadapi, walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih tentang apa yang terjadi dan sudah terjadi. Itu ciri wali. Dan itu dua-duanya fi'lul qalbi, la ya'lamuhuma illallah. Tidak ada yang tahu masalah apakah dia punya khauf, apakah dia tidak punya khauf, apakah dia punya hazan atau dia tidak punya hazan. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi kita bisa berhusnudzon pada orang yang berani dalam menyampaikan kebenaran. Itu kita bisa berhusnudzon, wah wali Allah ini. Orang yang kalau anaknya wafat sedih sebentar saja, tapi dia masih bisa mengerjakan hal-hal lainnya, kewajibannya. Yang biasa ngajar-ngaji aja. Yang biasanya kerja biasa dia. Kelihatan dalam wajahnya ada rasa sedih sebagai manusia, tetapi tidak mengurangi atau menghalangi aktivitas dan tugas-tugasnya. Itu bisa kita husnudzoni sebagai seorang wali. Tapi hanya husnudzon. Hakikatnya hanya Allah. Nah, sekarang mengenai Roma Irama, sebenarnya saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan itu di Purbalingga itu ada saksinya, karena Mas Agus Mar ini hadir waktu itu. Saya menceritakan ada seorang kiai yang husnudzon
kepada Roma Irama menyebut Roma Irama itu waliyun min auliyaillah. Dipotong. Saya sebutkan juga nama kiainya itu Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, masih ada di YouTube-nya. Coba lihat YouTube-nya itu Kiai Haji Syarif Raden Rahmat, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat menyebut Roma Irama waliullah, itu masih ada. Lalu apakah saya setuju dengan pendapat daripada Yai Syarif itu? Setuju. Walaupun saya hanya menceritakan, tetapi saya husnudzon. Walaupun namanya wali bisa dicabut. Jadi waliullah itu bisa dicabut. Hari ini wali, besok bisa jadi mantan wali. Sekarang berani, besoknya enggak gitu kan. Sekarang dia itu ikhlas, tidak pernah bersedih kalau ada musibah dan sebagainya. Besok bisa jadi karena suatu hal keyakinannya kurang. Di anal imana yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bil siso, wali kan dulunya. Akhirnya dia menjadi seorang yang kafir. Na'udzubillah. Bukan kafir ya, melakukan dosa besar, murtakibul kabair, dia berzina, dia minuman keras dan sebagainya. Ya, jadi siapa sih yang tahu wali? Yang jelas bukan YouTuber. Sekarang yang tahu wali itu YouTuber. Ada orang gila syuting wali majdub. Akhirnya yang mensuhrah istifadah kan YouTuber. Jadi siapa yang mengangkat wali zaman sekarang? YouTuber. Jadi kalau kita pengen dianggap wali, ngasih rokok sama YouTuber. Lalu siapa yang tahu wali? Allah dan dia. Dia kalau di dalam hatinya tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak punya rasa sedih terhadap yang sudah terjadi, i'lamu annakum waliyun min auliyaillah. Dan tidak dibatasi namanya wali itu oleh ilmu. Wali itu tidak dibatasi oleh ilmu. Siapa saja kalau dia punya itu, dia punya ciri kewalian. Mau dia YouTuber nggak punya takut kan terhadap apa yang akan terjadi dan terhadap apa yang sudah terjadi. Dia itu punya ciri kewalian. Jangan gegabah. Jangan gegabah. Yang penting apa yang diperjuangkan adalah kebenaran. Itu ciri utamanya, kebenaran. Jadi kalau beraninya itu bukan kepada kebenaran, kayak anak-anak muda yang naik motor kalau malam lampunya dimatiin, tidak punya rasa takut. Itu bukan ciri-ciri kewalian, ciri-ciri konyol itu. Anak muda sekarang itu kalau naik motor remnya diblongin. Katanya kalau naik motor masih pakai rem itu berarti pengecut. Itu anak-anak muda itu kenapa banyak kecelakaan? Begitu, dia pakai motor nggak pakai rem, dia pakai motor nggak pakai lampu kalau malam. Kalau masih pakai lampu katanya itu pengecut. Itu bukan berani, itu namanya konyol. Orang berani itu dia punya strategi. Kapan dia harus kelihatan ngerot, kapan dia ngerem. Itu namanya pemberani. Kenapa? Karena cita-citanya adalah kemaslahatan. Nah itu. Kemudian ada yang menarik tadi. Ini yang saya senang nih pertanyaannya. Pertanyaan tentang materi syuhra istifadah. Ada digaungkan isu bahwa saya menolak syuhra istifadah sebagai penetapan nasab. Saya tidak menolak syuhra istifadah dalam penetapan nasab, tetapi syuhra istifadah tidak bisa
untuk mengisbat ba'rawi, nggak bisa. Syaratnya surah istifadah itu dia tidak boleh bertentangan dengan bayyinah. Itu min syuruti surah wal istifadah adalah tidak adanya mudafi', tidak adanya dafi' dan tidak adanya mu'arif. Misalnya begini, saya tadi udah ngobrol sama Yai Wahid, sama Pak Wakapolres tentang saya ini ngaku sebagai anaknya misalnya Yai Wahid. Tapi ketika dilihat di dalam buku catatan Yai Wahid tidak ada nama saya. Tapi kalau orang sejak kecil ikut kepada seseorang sebagai anak, lalu dikenal di desa itu dia sebagai anaknya, surah istifadah itu namanya. Oh, dia anaknya Kang Idris, tapi hakikatnya dia anak angkat. Bagi orang yang tahunya dia itu anaknya Kang Idris, surah istifadah itu bisa untuk digunakan. Artinya bisa itu kalau dia ditanya, itu anak siapa? Anak Kang Idris. Itu tidak dianggap berdusta dalam kesaksian, walaupun dengan Al-Quran. Misalnya, ayo bersumpah demi Allah bahwa si fulan ini anak Kang Idris. Demi Allah, si fulan ini anaknya Kang Idris. Itu namanya tidak berdosa mengisbat seorang anak yang sudah surah istifadah. Mengenai benar atau tidaknya dia itu anak Kang Idris, itu hal lain. Jika tiba-tiba datang saksi dari keluarganya anak angkat ini mengatakan dia itu anak saya dan saya memberikan kepada Kang Idris waktu bayi, dan ini buktinya, ini fotonya, sidik jarinya, kan bayi sekarang disidik jari ya ini. Jadi di surat itu, di surat kelahiran sidik jarinya ada. Pas disidik jari diperiksa sama. Bener nih, berarti ini sudah ada bayyinah bahwa dia bukan anak Kang Idris. Nah, surah istifadah kalau sudah ada mudafi begini, sudah ada mu'arif, sudah ada dafi, maka ini sudah tidak bisa digunakan. Sekarang kan Habib surah istifadah nih sejak 2002, sebelum 2002 dia sebagai turunan Nabi. 2022, sebelum 2022 ini dia surah istifadah turun Nabi. Sekarang saya bawa bukti, ini kitab abad keempat, namanya Silsilatul Alawiyah. Ini kitab abad kelima, namanya Tahdhibul Ansar, namanya Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah. Ini kitab abad ke-6 597 Hijriah, namanya As-Sajarah Al-Mubarakah. Ini abad ke-7, namanya Al-Fahri. Ini abad ke-7, namanya Al-Asili. Ini abad ke-8, namanya As-Sabatul Musal. Ini abad ke-9, namanya Umdatul Talib. Tidak ada Ubed sebagai anak Ahmad. Nah, kalau sudah ada bukti begitu, surah istifadah sekarang ini gugur semua. Gugur semua. Diambil darahnya, diperiksa, beda juga dengan turunan Nabi yang lain. Ya udah, double gitu. Cuma saya sudah mengatakan itu, bahwa ketika kita sudah tahu begini, tidak mesti kita ini bermusuhan. Kalau dirinya sendiri mereka ini mau mengaku sebagai cucu Nabi, ya silakan aja. Ada yang ngajak mubahalah sama saya, namanya Agus Abu Bakar Al-Habsi. Ayo mubahalah, siapa yang kenal anak Allah? Nggak mau saya. Kenapa? Saya kalau bermubahalah dengan yang sudah jelas begitu, saya zalim hukumnya. Orang saya sudah tahu kok. Kayak tadi tuh, orang tuanya ini, orang tuanya kan yang ngomong sama anaknya ini, kamu bukan anaknya Kang Idris, kamu anak saya. Nggak mau, saya anaknya Kang Idris. Mubahalah, siapa yang dapat lalat Allah? Jelas ibunya ini nggak bakal mau, karena ibunya tahu ini anak dia.
Kalau dia mau bahwa anaknya yang akan celaka. Saya kepada habaib itu begitu. Tidak mau saya melihat habaib itu membawa-bawa nama anak keturunannya untuk celaka. Tidak mau saya. Tapi kalau untuk hanya dia saja misalnya, mungkin lama-lama akan saya layani itu kalau dia maksa-maksa terus. Kalau dia maksa terus, ayo kita mau bahala. Boleh, tapi jangan bawa anak cucu. Anak cucu yang gak berdosa ke bawah-bawah nanti. Kamu saja, siapa yang mati dulu? Siapa yang ini? Boleh nanti lama-lama. Tapi sekarang saya masih nggak mau. Kenapa? Karena memang itu bukan tujuan saya untuk membuat mereka itu menjadi orang terlaknat. Bukan. Saya hanya kasih tahu ini kewajiban ilmiah. Bahwa saya tahu kamu bukan cucu Nabi. Wow, kamu pemecah belah umat. Kamu unyil, kamu Yahudi pesek. Nanti dulu, jangan marah-marah. I love you. Aku cinta padamu. Kalau aku tidak cinta kepadamu, akan saya biarkan aja. Biarin aja dia. Tapi selain aku cinta padamu, aku juga cinta kepada putra-putri Nusantara. Yang dengan oknum-oknum yang banyak itu mengaku-ngaku cucu Nabi, menjadikan saudara-saudara saya putra-putri Nusantara banyak yang dizalimi. Setelah saya tahu kamu bukan cucu Nabi, dan masih banyak saudara-saudara saya yang mengakuinya, walaupun dengan mengakuinya itu mereka rugi dunia akhirat, kewajiban saya untuk mengatakan dan merayu, mendakwahi, menasehati, mewasiati saudara-saudara saya, mereka bukan cucu Nabi. Kalau kamu mah urusannya masalah kamu itu urusan sendiri. Mau ngaku ya itu kan kebebasan di dalam meyakini sesuatu. Tetapi kalau hubungannya dengan saudara-saudara saya, Mukibbin, ini kan saudara saya Mukibbin ini mantan Mukibbin, ini mantan Mukibbin, ini mantan Mukibbin, ini mantan Mukibbin besar ini. Saya mantan Mukibbin juga. Banyak yang pernah kita berikan karena kita mengharapkan cinta kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada kita. Kemudian kita memberi sesuatu kepada orang yang mengaku keturunannya. Walaupun kita juga punya riwayat sebagai keturunannya, tapi kan kita tidak mengaku-ngaku. Kita mau dipegang aja sendiri, bisa jadi nanti akan ketemu Rasulullah diaku sebagai anak cucu benar. Alhamdulillah. Lebih baik kita deg-degan apa benar apa bukan ini silsilah orang tua kita. Tapi kemudian kita karena benar apa tidak begitu, kemudian kita tidak mengaku-ngaku di hadapan orang. Lalu ketika ketemu Nabi, wahai cucuku sini duduk bersamaku. Daripada orang yang tiap hari ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, marah kalau bukan dibilang bukan cucu Nabi, pas ketemu Nabi, wahai kakekku, kakek moyangmu, saya bukan kakek kamu, sana kamu. Daripada digituin, malu-maluin. Betul apa tidak? Dan saya kalau tidak yakin apa yang akan saya sampaikan ke masyarakat itu sebelumnya itu adalah kemaslahatan, saya tidak akan sampaikan. Lama itu bagaimana saya, apakah ini maslahat apa tidak buat habaib terutama, ini maslahat ataukah tidak untuk umat Islam. Kalau maslahat ya Allah, berikan keteguhan padaku untuk mau mengungkapkannya. Kemudian Allah memberikan keteguhan, ungkapkan. Buktinya tidak ada penghalang waktu saya mengungkapkannya. Ketika saya taruh itu di web pondok pesantren saya, langsung mendapatkan apresiasi dari seorang doktor Universitas Islam Indonesia Internasional yang di Depok.
Nanti akan saya bahas katanya di channel YouTube saya. Dibahaslah oleh beliau. Waktu itu belum banyak yang mau nonton. Karena beliau kan seorang ilmuwan kan ngomongnya ngebosenin. Ngomong namanya ilmuwan. Saya kalau melihat apa namanya itu Dr. Sugeng ngomong, itu harus berkali-kali itu di YouTube itu untuk bisa memahaminya. Beda kalau dengan kiai itu ngomongnya karena biasa dengan orang-orang awam, jadi cara menyampaikannya langsung dipahami orang awam. Kalau ilmuwan yang di kampus itu, kalau Pak Dr. Sugeng Sugiarto itu nerangin DNA, saya puternya berulang-ulang. Akhirnya saya tulis lagi dengan bahasa sederhana agar bisa dicerna oleh masyarakat awam. Bahkan saya nanya dulu, ini saya tulis begini, Pak Dr. Sugeng benar nggak yang saya tulis ini, yang diterangin Pak Dokter itu? Benar. Baru setelah itu saya sampaikan kepada admin RMI NU Banten dan nahdlatululum.com. Begitu. Nah, jadi apa namanya itu hari ini ya semuanya sudah selesai. Sebenarnya urusan nasab ini sudah selesai. Dari mana sudah selesainya? Ya dari debat di Rabitah Alawiyah kemarin yang ngelawan kursi kosong itu. Ngelawan kursi kosong aja berat mereka. Hanya moderator dari orang dia itu mereka susah menjawabnya. Karena apa? Karena memang tidak ada. Karena memang jawabannya tidak ada. Bukan mereka bodoh. Kalau ilmu mah itu kan walaupun ada takarannya, tetapi kadang-kadang kan ada aja orang lebih tinggi dari ilmu tertentu, tapi ilmu yang lain tidak paham. Kalau masalah nasab begini, masalah apa namanya itu emas yang ada suratnya apa palsu apa tidak, ya cuma dua. Satu, telusuri surat ini dari toko mana, ada nggak tokonya yang mengeluarkan. Yang kedua, uji di laboratorium benar apa tidak ini emas. Hanya begitu saja. Dan ini sudah terbukti bahwa memang mereka tidak memiliki data. Kenapa mereka tidak memiliki data? Ya karena memang selama 550 tahun itu tidak ada sama sekali itu. Nama-nama itu nama-nama yang dibikin. Mulainya dari sekarang nih, saya pengen ini ke Gajah Mada, tapi saya tahunya hanya sampai kakek saya. Ya dari kakek saya dibikin nama-nama supaya sampai Gajah Mada. Begitu ceritanya dia ini. Nah kalau dicari di bukti sejaman, ya nggak bakal ketemu. Kalau Empu Sendok ada di Tebu Ireng, di Jombang, bener nggak? Ada prasastinya di Jombang. Di Pasuruan ada prasastinya Empu Sendok. Dilihat tahunnya 932, benar ada. Tapi kalau UGE, kenapa itu dicari-cari naskahnya tidak ada, prasastinya tidak ada? Karena orangnya tidak ada. Jangan gegabah. Orang yang tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Betul. Yang tidak disebutkan bukan berarti tidak. Tadi saya nyebutin nama kiai-kiai beberapa, kebanyakan kalau semuanya. Yang tidak disebutkan itu ada kan? Tapi saya tidak sebutkan. Kenapa? Kebanyakan. Betul nggak ya jawab? Ada lagi tidak disebutkan dalam kitab bukan berarti iya tidak ada ya. Tidak disebutkan bukan berarti ada, tidak ditemukan. Kalau ini ditemukan tapi tidak disebutkan. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Betul. Sekarang ini Yai Mubarak tidak ditemukan nama saya. Mana itu tadi orang? Habis melantik orangnya kabur. Tidak ditemukan nama saya di sini. Tapi orangnya ada. Betul nggak? Yai Mubarak kan ada kan? Ada. Di mana? Nggak tahu. Tapi orangnya ada. Kenapa saya mengatakan orangnya ada? Karena sebelum sekarang ini saya udah ketemu dulu. Waktu
waktu baru datang salaman sama dia, berarti yakin ada korinah Yai Mubarak ini orangnya ada. Tapi sekarang tidak ditemukan. Makanya itu teori adamul wujdan la yaqtadi adamal wujud itu betul, tapi biqara'ina, harus dengan korinah-korinah. Korinahnya apa? Seperti tadi, kitanya pernah bertemu dengan Yai Mubarak, tapi sekarang tidak ada, tidak ditemukan sekarang ini, bukan berarti Yai Mubarak tidak ada. Dari mana tahunya? Karena ada korinah. Sebelum ini kita pernah bertemu. Itu. Apalagi? Yang Wonosobo. Hormat kepada habaib yang alim tidak perlu. Kata Bapak. Kalau saya berbeda Pak, karena kita wajib menghormati orang berilmu. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dulu lah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmu. Wajib menghormati orang berilmu karena dia tinggi pangkatnya di sisi Allah. Yang kedua, akrimul ulama wa innahum indallahi ulama. Jadi orang yang berilmu baca kitab. Udahlah kalau masalah agama baca kitab aja. Itu ciri yang jelas dia berilmu. Baca kitabnya dari kanan ke kiri. Jangan yang dari kiri. Jelas itu tidak bisa baca kitab. Kalau dia ngajarin misalnya Fathul Qorib di musola, habaib, babul wudu'i utawi iki iku babul bacanya pas, babu dibaca doma, dibaca rofa, wudu'i dibaca kasro, karena dia jadi khobar mubtada ma'ruf ada babul wudu'i. Nerangin dia al-wudu'u misalnya utawi wudu, udah jelas itu orang alim, hormati. Udah ngajar Fathul Qorib di musola, ya enggak? Bukan karena dia habib, tapi karena dia ngaji Fathul Qorib. Karena menghormati orang berilmu hukumnya wajib. Ada perintahnya dari Rasulullah, akrimu gopil amr. Sing gopil amr itu nunjukkan keakhirnya nunjukkan wajib. Senajan orang kabeh amr itu nunjukkan wajib, ana sing nunjukkan sunnah, ana sing nunjukkan mubah. Seperti kulu wasrobu, makan dan minumlah. Wih, itu kulu fi'il amr, berarti wajib makan itu. Bukan. Kalau kulu wasrobu, kulunya fi'il amr itu tidak bermakna wajib, tapi maknanya mubah. Kulu kalau mau makan makanlah, wasrobu minumlah kalau mau minum. Tapi kalau misalnya seorang ulama telah mengatakan ini al-amru yaqtadil wujub, yaitu hasil daripada ijtihadnya ulama. Aqimus shalah. Apa ini makna amrnya? Makna amr al-aslu fil amri lil wujub. Jadi diwajibkan dulu makna amr. Kalau misalnya ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan makna amr ini tidak wajib, baru maknanya turun menjadi sunnah. Bahkan turun menjadi hanya boleh. Gitu. Apalagi ya. Pencangkokan nasab. Motif pencangkokan nasab itu apa? Itu tadi sudah dijawab tuh sama Pak Kendi. Katanya motifnya ekonomi. Kalau saya enggak apa namanya ya, tidak terlalu bisa menjawab motifnya. Apa sih pengennya, karena dia niatnya itu nggak tahu saya. Hanya bisa dilihat dari efek. Nah, efeknya macam-macam. Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda dengan para habaib, betul nggak?
ada yang diminta keramiknya kayak di Kebumen, di Banyumas, ada yang diminta kambingnya. Kemarin ada kiai di kampung saya datang ke rumah saya. Kiai, tadinya katanya di kampung itu habis datang tuh minta kambingnya sama kiai itu satu-satu. Cuma karena yang 5 ini sekarang udah nggak percaya sama Habib katanya. Yang satu masih percaya, namanya Ki Usman. Akhirnya 6 itu minta sama Ki Usman semua. Itu ada yang begitu kemarin. Saya ketawa aja, itu kasihan Ki Usman. Tapi karena dia masih percaya, ya dia kasih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya begitu semua kiai. Makanya orang yang paling gampang ditipu itu orang baik. Siapa lagi sih di dunia ini, terutama di kampung kita, yang lebih baik daripada kiai di dalam agama? Nggak ada. Makanya yang banyak jadi korban itu kiai. Orang kaya-kaya yang bukan kiai itu susah ditipu, karena dia mau kaya itu kan dapat apa? Dapat kerja keras, dapat dagang, dapat tani, dan diminta itu jarang yang kena. Tapi kalau kiai beda, husnudon itu luar biasa. Kadang udah tahu nipu juga dia masih ngasih duit. Saya tahu ini orang dagang jam, yang ini kiai jam ini oleh. Ini kalau di sana harganya ini bisa 5 juta, udah mak kiai mah 300.000. Padahal ini jam palsu yang harganya 60.000, sama kiai ya udah nih 100.000. Dia niatnya bukan beli jam itu, hanya pengen ngasih aja. Kadang dibawa aja jamnya, nggak mau kiai, saya udah jual kok jamnya suruh dibawa. Ya saya dipegang aja, ya 2 hari mati jamnya. Itu kiai itu. Nah, sekarang kiai-kiai karena ada merasa, ya kalau yang 100.000, 200.000, kadang-kadang ada yang ngasih mobil kan, setan doang. Saya ngasih duit, ngasih mobil ini untuk cucu Nabi supaya bisa ketemu dengan siapa? Rasulullah, ya kan? Ini ternyata palsu. Ini saya ketemu dengan kakeknya dia nanti. Waduh, bahaya itu kan. Nah ini ekses-ekses yang ada di masyarakat, ya. Ekses-ekses yang ada di masyarakat mengenai hubungannya dengan pengakuan seseorang menjadi cucu Nabi. Nah, jadi kenapa sih sampai ngaku-ngaku begitu? Ya itu motifnya mungkin karena ternyata dia ngaku itu kemudian minta duit. Dia ngaku kemudian nyari-nyari pengikut supaya pengikutnya itu begitu begitu fanatik kepada dia. Bisa itu motif-motifnya. Nah, kalau kiai-kiai yang dikembangkan adalah ilmu, betul atau tidak? Jadi hubungannya dia itu bukan hubungan dagang. Ini kalau cinta aku maka kamu masuk surga, enggak begitu. Tapi orangnya itu dia menjadi hormat karena dia mendapatkan yang terhormat, yaitu ilmu. Dia mendapatkan yang terhormat, yaitu baiat. Yang ini akan menjadikan dia terhormat dan mulia. Tidak hanya sebagai sesuatu yang di awang-awang. Kalau syafaat dan sebagainya itu kan hanya jualan. Betul apa tidak? Yang jelas kalau ngasih duit sama orang itu kan tanpa ada paksaan, keikhlasan yang murni, itu pasti berpahala. Itu. Tapi kalau sering-sering diminta dengan paksa, itu lama-lama dia akan menjadi tertekan, dan setelah tahu bahwa yang minta itu bukan cucu Nabi, sekarang pada marah semua. Saya disebut sebagai pejuang gara-gara ngebongkar itu doang itu. Padahal tidak ada apa-apanya, saya ini hanya memberikan data doang. Tapi disebut pejuang sama orang-orang yang ketipu itu. Orang-orang yang ketipu karena dia kata
katanya saya sekarang nggak bisa ketipu lagi. Bukan karena Yai itu orang jelek, Yai ketipu karena Yai orang baik. Itu aja. Tapi sekarang tolong kebaikannya ini yang proporsional. Al-ahad sumal ahad. Yang berhak, kemudian yang paling berhak siapa? Anak, istri, pesantren tuh, tetangga, guru-guru ngaji yang musola tuh, yang tidak punya santri, yang dia ngajar ngaji di musola setiap malam Rebo, ngaji Fathul Qorib, yang ngaji ada 20, kiai yang bawa kopi, kiai yang bawa kue. Udah tuh, kalau kiai yang lebih kaya ngasih kiai begitu aja tuh, ganjarannya gede. Alhamdulillah. Begitu. Terima kasih kepada Kiai Imad yang telah banyak memberi jawaban dan insya Allah belum puas ya. Memang tugasnya bukan untuk memuaskan panjenengan. Baik, ini sudah jam 27 menit. Karena beliau sudah kelihatannya sudah tinggal Bapak Ibu semuanya meneruskan di YouTube atau internet ya. Ampun tentang internet internet. Sebentar, enggak cukup lain waktu ya. Terus terima kasih utamanya pada Bupati ini, Pak Bupati yang sudah menunggu sampai khatam ini pengajiannya. Doa kita untuk beliau, Allahumma rzuqlahu as-sihah wal afiyah wal falah wal falah wal falah. Saya kira cukup ya. Kesimpulannya, natijanya ambil sendiri-sendiri. Matur nuwun, kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Saya ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.